Mas Sehrul Panani. Suara saya jelas nggak? Suara saya jelas nggak? Saya nggak pakai headset. Jelas, Bu. Oke. Mbak Elisia, silakan dibuka. Sebentar. Mas Sehrul. Apa kabar? Sehat semua? Sehat. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke. Kita capture dulu ya di depan. Bu. Smile. Oke, cukup sekali ya. Iya, Bu. Atau satu lagi buat yang gaya bebas. Satu lagi, Bu. 1, 2, 3. Siap. Oke. Teman-teman, terima kasih sudah mengerjakan tugas kemarin dan sekarang kita pada kesempatan di presentasi ya. Ya, kita dengarkan presentasi satu persatu mahasiswa setelah ini. Oke? Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Solenia Rahyu Rizky dari Universitas Harapan Bangsa, Prodi D3 Keperawatan semester 3 dengan NIM 1901020057. Saya di sini akan mempresentasikan kebutuhan keselamatan dan keamanan kerja mata kuliah keperawatan dasar. Nah, tujuan pembelajaran yaitu dapat menjelaskan tentang infeksi, menjelaskan hubungan rantai infeksi dengan penularan infeksi, mengidentifikasi pertahanan normal tubuh terhadap infeksi, menggambarkan tanda atau gejala infeksi lokal dan sistemik, mengidentifikasi klien yang paling beresiko terhadap infeksi, menjelaskan kondisi yang meningkatkan penularan infeksi nosokomial, menjelaskan prosedur cuci tangan yang tepat, menjelaskan bagaimana tindakan mengontrol infeksi di rumah dengan di rumah sakit, memakai masker bedah, gaun steril, dan sarung tangan steril dengan cepat. Ya, selanjutnya pengertian dari infeksi. Infeksi adalah suatu proses invasif oleh mikroorganisme dan berproliferasi di dalam tubuh yang menyebabkan sakit, menurut Potter dan Perry 2005. Menurut Kozir 1995, infeksi adalah invasi tubuh oleh mikroorganisme dan berproliferasi dalam jaringan tubuh. Dalam kamus keperawatan disebutkan bahwa infeksi adalah invasi dan multiplikasi mikroorganisme dalam jaringan tubuh, khususnya yang menimbulkan cedera seluler setempat akibat metabolisme kompetitif, toksin, replikasi intraseluler, atau reaksi antigen-antibodi. Suatu kondisi penyakit yang disebabkan oleh masuknya kuman patogen atau mikroorganisme ke dalam tubuh yang menimbulkan reaksi tertentu, misalnya peradangan atau inflamasi yang ditandai dengan vasodilatasi pembuluh darah lokal, peningkatan permeabilitas kapiler, pembengkakan sel. Tipe infeksi. Kolonialisasi merupakan suatu proses di mana benih mikroorganisme menjadi flora yang menetap atau flora residen. Mikroorganisme bisa tumbuh dan berkembang biak tetapi tidak dapat menimbulkan penyakit. Nah, infeksi ada dua, yaitu infeksi lokal dan infeksi sistemik. Infeksi lokal adalah spesifik dan terbatas pada bagian tubuh di mana mikroorganisme tinggal. Infeksi sistemik yaitu terjadi bila mikroorganisme menyebar pada tubuh yang lain dan menimbulkan kerusakan. Selanjutnya bakterimia, yaitu terjadi ketika dalam darah ditemukan adanya bakteri. Septikemia adalah multiplikasi bakteri dalam darah
sebagai hasil dari infeksi sistemik. Yang selanjutnya adalah infeksi akut, yaitu infeksi yang muncul dalam waktu singkat. Infeksi kronik adalah infeksi yang terjadi secara lambat dalam periode yang lama atau dalam hitungan bulan sampai tahun. Berikutnya adalah tanda-tanda infeksi. Tanda-tanda infeksi dibagi menjadi dua, tanda infeksi lokal dan tanda infeksi sistemik. Tanda infeksi lokal yaitu kemerahan, panas, nyeri atau sakit, pembengkakan, perubahan fungsi atau keterbatasan anggota gerak atau fungsiolysa. Kedua, tanda infeksi sistemik. Tanda infeksi sistemik terdiri dari demam, malaise, anoreksia, mual dan muntah, sakit kepala, dan diare. Rantai proses infeksi adalah rangkaian terjadinya masuknya kuman ke dalam tubuh yang dapat menyebabkan radang atau penyakit. Unsur-unsur rantai proses infeksi yaitu 1. Agen infeksius, sumber infeksi, pintu keluar, metode penyebaran, pintu masuk atau portal of entry, dan terakhir adalah hospes yang rentan. Mikroorganisme penyebab infeksi. 1. Bakteri adalah organisme uniseluler dan prokariot serta umumnya tidak memiliki klorofil dan berukuran remik atau mikroskopik. Yang kedua adalah virus. Virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus mengandung sejumlah kecil asam nukleat atau DNI atau RNA, tetapi tidak kombinasi keduanya, yang diselubungi semacam bahan pelindung yang terdiri dari atas protein, lipid, glikoprotein, atau kombinasi ketiganya. Fungi adalah mikroorganisme eukariotik yang hidup secara saprofit karena tidak dapat berfotosintesa. Contohnya, Pityriasis versicolor dan Candida albicans. Selanjutnya adalah parasit. Parasit adalah hewan yang remik yang dapat menurunkan produktivitas hewan yang ditumpanginya. Parasit dapat menyerang manusia dan hewan, seperti Plasmodium falciparum pada nyamuk yang dapat menyebabkan malaria. Agen infeksius atau mikroorganisme. Kemampuan mikroorganisme menimbulkan infeksi tergantung pada 1. Jumlah, patogenesis atau potensi sebabkan penyakit, kemampuan masuknya ke hospes, kerentanan hospes, serta kemampuan hidup dalam hospes. Sumber infeksi atau reservoir yaitu habitat atau tempat pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme. Contoh, manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan setempat. Pintu keluar atau portal of exit merupakan tempat mikroorganisme untuk meninggalkan reservoir. Contoh portal keluar: saluran pernafasan yaitu hidung atau mulut, saluran pencernaan pada mulut, saliva muntahan atau anus atau feses. Saluran perkemihan melalui meatus uretra, saluran reproduksi vagina, meatus uretra itu pada semen atau urin. Yang terakhir adalah darah dari luka terbuka, area tusukan jarum, setiap kerusakan pada permukaan kulit yang utuh atau membran mukosa. Metode penyebarannya adalah cara atau metode untuk mencapai pintu masuk. Penyebaran langsung, penyebaran tak langsung terbagi menjadi dua, melalui media dan melalui vektor, dan melalui udara.
Satu, penyebaran langsung. Penyebaran langsung yaitu mikroorganisme berpindah dari satu individu ke individu lain melalui sentuhan, gigitan, ciuman, hubungan seksual, atau percikan ludah. Dua, penyebaran tak langsung yaitu dibagi menjadi dua, melalui media dan melalui vektor. Yang melalui media yaitu media yang dijadikan sarana masuknya mikroorganisme ke dalam hospes rentan seperti minuman, pakaian, peralatan makan, minum, atau alat ibadah. Melalui vektor. Vektor adalah makhluk hidup. Misalnya seperti serangga dan mamalia. Contohnya seperti nyamuk, malaria, dan lalat. Yang ketiga adalah melalui udara. Droplet penyebara penyakit pada sistem pernafasan seperti influenza. Pintu masuk atau portal of entry, yaitu tempat masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh hospes. Umumnya, mikroorganisme masuk ke dalam tubuh hospes melalui jalur yang sama seperti portal keluar. Contohnya, saluran pencernaan, pernafasan, reproduksi, dan lain-lain. Hospes yang rentan atau penjamu, yaitu hospes ialah individu tempat mikroorganisme berkembang. Individu yang rentan beresiko mengalami infeksi yang dipengaruhi oleh banyak hal seperti usia, status gizi, hereditas, imunisasi, terapi yang dijalani, stres, dan keletihan. Proses infeksi dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap inkubasi, tahap prodromal, tahap sakit, tahap konvalensi. Tahap inkubasi adalah periode masuknya mikroorganisme patogen dalam tubuh hingga muncul gejala. 2. Tahap prodromal adalah tahap mulai muncul gejala hingga muncul gejala spesifik. Individu berada pada tahap infeksius menularkan mikroorganisme ke orang lain. Tahap sakit adalah periode perkembangannya gejala spesifik yang menimbulkan manifestasi pada orang yang terinfeksi dan seluruh bagian tubuh. Terakhir adalah tahap konvalensi atau pemulihan, yaitu periode penurunan gejala hingga individu sehat kembali. Pertahanan tubuh adalah sejumlah sistem organ tubuh yang memiliki pertahanan unik terhadap mikroorganisme. Mekanisme pertahanan. Kulit. Permukaan lapisan yang utuh dan pergantian sel kulit paling luar, cara kerjanya menjadi penghalang bagi mikroorganisme. Yang kedua adalah memindahkan mikroorganisme yang melekat pada lapisan kulit bagian luar. Faktor yang dapat mengganggunya, luka abrasi, luka fungsi, terus mandi tidak teratur. Pada mulut, mekanisme pertahanannya lapisan mukosa yang utuh dan saliva. Lapisan mukosa yang utuh cara kerjanya menjadi penghalang mekanisme bagi organisme membuang partikel yang mengandung mikroorganisme. Faktor yang dapat mengganggunya yaitu laserasi, trauma, cabut gigi, dan higiene oral yang tidak baik dan dehidrasi. Saluran pernafasan yaitu lapisan silia yang diselimuti oleh muskus dan makrofag. Cara kerjanya menjebak mikroba yang diinhalasi serta menghancurkan mikroorganisme yang mencapai alveoli paru. Faktor yang dapat mengganggu: merokok, CO2 dan O2 konsentrasi tinggi, kurang lembab, dan air dingin, serta merokok. Sistem pertahanan tubuh spesifik. 1. Barier anatomis, yaitu garis pertahanan pertama mikroorganisme, contoh kulit dan membran mukosa. Kedua, barier fisiologis, yaitu sekresi normal yang bersifat asam pada kulit. Yang ketiga, respons inflamasi bersifat lokal atau nyeri
bengkak, kemerahan, panas, gangguan fungsi. Secara umum, respon inflamasi dibagi menjadi 3 tahap. Respon vaskuler dan seluler, produksi eksudat, serta fase perbaikan. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Sistem pertahanan tubuh untuk melindungi diri dari serangan patogen dan memastikan pertahanan tubuh tidak terbalik melawan jaringan tubuh sendiri. Imunitas adalah sistem kekebalan tubuh, yaitu sistem dari tubuh yang melawan infeksi dan penyakit. Imunitas terjadi karena pada saat seseorang terinfeksi patogen, yaitu agen penyebab penyakit, ada usaha tubuh untuk membinasakan semua patogen tersebut. Akhirnya, terbentuklah zat imun atau antibodi. Infeksi nosokomial berasal dari Yunani, yaitu nosokomium yang berarti rumah sakit. Nosokomial artinya yang berasal dari rumah sakit. Infeksi nosokomial yaitu berasal dari kata Yunani nosokomium yang berarti dari rumah sakit. Nosokomial artinya berasal dari rumah sakit. Kata infeksi cukup jelas artinya yaitu terkena hama penyakit. Pasien dikatakan mengalami infeksi nosokomial jika pada saat masuk belum mengalami infeksi, kemudian setelah dirawat selama 48-72 jam, klien menjadi terinfeksi. Infeksi nosokomial biasa bersumber dari petugas kesehatan, pasien yang lain, alat dan bahan yang digunakan untuk pengobatan, maupun dari lingkungan rumah sakit. Jenis infeksi nosokomial terdiri dari infeksi iatrogenik, infeksi eksogen, infeksi endogen. Faktor yang berpengaruh pada kejadian infeksi klien yaitu jumlah tenaga kesehatan yang kontak langsung dengan pasien, jenis dan jumlah prosedur invasif, terapi yang diterima, dan lamanya perawatan. Tindakan pencegahan infeksi. Fokus utama penanganan masalah infeksi dalam pelayanan kesehatan adalah mencegah infeksi, terutama dengan munculnya penyakit AIDS dan hepatitis B. Oleh karena itu, beberapa tindakan pencegahan infeksi dapat dilakukan seperti aseptik, tindakan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan dengan tujuan mengurangi atau menghilangkan jumlah mikroorganisme. Yang kedua, sterilisasi adalah suatu proses untuk membunuh semua jasad klinik yang ada. 3. Desinfeksi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk membunuh mikroorganisme patogen selain spora. Konsep dasar keperawatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Keselamatan atau safety yaitu kondisi seseorang atau kelompok terhindar dari segala bentuk bahaya atau ancaman. Keamanan adalah kondisi suatu Keselamatan adalah kondisi seseorang kelompok terhindar dari suatu bahaya atau ancaman. Keamanan adalah kondisi bebas dari ancaman atau bahaya. Faktor yang mempengaruhi keselamatan dan keamanan kerja. 1. Usia. Pengetahuan dan pengalaman dia miliki anak-anak dan kemampuan fisik seseorang atau lansia. 2. Perubahan persepsi sensori, yaitu gangguan pendengaran dan lain-lain. 3. Gangguan pada ekstremitas atau yaitu paralisis lemah otot. Kondisi kesehatan, prosedur pembedahan. Gangguan kesadaran yaitu seperti narkotika, obat penenang, dan lain-lain. Kemampuan berkomunikasi yaitu seperti gangguan bicara dan afasia. Keadaan emosi, marah, sedih, kecewa. Pengetahuan tentang keamanan, informasi tentang keamanan, contohnya dari perawat. Gaya hidup, contohnya seperti mendaki gunung, selancar, dan lain-lain. Pekerjaan,
yaitu pekerjaan yang memiliki resiko cedera. Lingkungan, yaitu lingkungan tercemar logam berat dan racun bakteri. Kebijakan rumah sakit terkait keselamatan klien. 1. Kecelakaan yang disebabkan oleh pasien. Kecelakaan yang disebabkan oleh pasien sendiri. Kecelakaan terkait prosedur, yaitu kecelakaan terkait prosedur pada saat terapi. Contohnya, kesalahan saat pemberian obat. Selanjutnya, kecelakaan terkait peralatan, yaitu alat-alat elektronik tidak berfungsi atau rusak. Contohnya, tersengat listrik. Asuhan keperawatan, pengkajian, usia, tingkat perkembangan, status kesehatan umum, status mobilisasi, ada atau tidak defisit neurologi atau persepsi kerusakan sensori lain, gangguan kognitif atau emosional, penganiayaan atau pengabaian, riwayat kecelakaan, kesadaran pasien akan bahaya, pengetahuan tindak pengamanan. Rencana keperawatan. 1. Mencegah kecelakaan dan cedera. 2. Menghilangkan faktor penyebab cedera seperti lingkungan sekitar yang asing, gen penglihatan, penurunan kekuatan atau fleksibilitas, penggunaan alat bantu berjalan, serta faktor lingkungan yang membahayakan. Tindakan keperawatan, evaluasi, yaitu dapat dinilai dari berkurangnya kejadian jatuh dan cedera, serta berkurangnya rasa takut terhadap bahaya jatuh. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul Panani dari D3 Keperawatan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori kecemasan. Teori kecemasan, definisi kecemasan. Kecemasan adalah rasa takut yang tidak jelas disertai dengan perasaan ketidakpastian, ketidakberdayaan, isolasi, dan ketidaknyamanan. Kecemasan adalah keadaan emosi tanpa objek tertentu. Hal ini dipicu oleh hal yang tidak diketahui dan menyertai semua pengalaman baru. Tingkat kecemasan. Tingkat kecemasan menurut Pavlov dalam Sturt diidentifikasikan menjadi 4 tingkat sebagai berikut. 1. Kecemasan ringan terjadi saat ketegangan hidup sehari-hari. Kecemasan sedang, di mana seseorang hanya berfokus pada hal yang penting saja. Kecemasan berat ditandai dengan penurunan yang signifikan di lapang persepsi. Panik dikaitkan dengan rasa takut dan teror. Respon adaptif. Hasil yang positif akan didapatkan jika individu dapat menerima dan mengatur kecemasan. Kecemasan dapat menjadi suatu tantangan motivasi yang kuat untuk menyelesaikan masalah dan merupakan sarana untuk mendapatkan penghargaan yang tinggi. Strategi adaptif biasanya digunakan seseorang untuk mengatur kecemasan, antara lain dengan berbicara kepada orang lain, menangis, latihan, dan menggunakan teknik relaksasi. Respon maladaptif. Ketika kecemasan tidak dapat diatur, individu menggunakan mekanisme coping yang disfungsi dan tidak berkesinambungan dengan yang lainnya. Coping maladaptif mempunyai banyak jenis, termasuk perilaku agresif dan lain-lain. Gejala gangguan kecemasan umum. Rasa cemas atau anxiety adalah hal yang wajar, terutama jika ada tekanan atau kondisi tertentu. Namun, jika rasa cemas dan kekhawatiran menjadi tidak terkendali atau berlebihan, bahkan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, maka bisa jadi ini merupakan tanda Anda sedang mengalami gangguan kecemasan umum. Gangguan kecemasan umum yang bisa dikenali antara lain: 1. Munculnya rasa cemas dan khawatir yang berlebih terhadap berbagai kondisi yang tidak khas. 2. Munculnya
pemikiran yang berlebih tentang rencana dan solusi untuk setiap kemungkinan terburuk yang belum tentu muncul. 3. Mudah merasa tersinggung, gelisah, gugup, dan tersudut. 4. Ragu-ragu, takut, dan sulit untuk mengambil suatu keputusan. 5. Sulit untuk berkonsentrasi. Gangguan kecemasan umum juga dapat menimbulkan gejala fisik seperti selalu merasa lelah, mengalami gangguan tidur, sakit kepala, gemetar, keringat berlebih dan mual, sakit perut, serta diare yang berulang. Penyebab gangguan kecemasan umum. Hingga sampai saat ini, belum diketahui penyebab pasti dari gangguan kecemasan umum. Meski demikian, kombinasi beberapa faktor diduga berkontribusi dalam memicu munculnya gangguan kecemasan umum. Faktor-faktor tersebut adalah 1. Memiliki riwayat trauma atau pernah mengalami peristiwa yang membuatnya stres, seperti bullying atau perundungan. 2. Memiliki keluarga dan riwayat gangguan kecemasan umum. 3. Memiliki penyakit yang membutuhkan pengobatan jangka panjang seperti artritis, memiliki riwayat pengobatan atau obat-obatan terlarang atau kecanduan minuman keras, dan memiliki riwayat gangguan pada sistem syaraf. Diagnosis gangguan kecemasan umum. Untuk mendiagnosis gangguan kecemasan umum, dokter akan melakukan tanya jawab seputar keluhan yang dialami dan riwayat kesehatan penggunaan obat-obatan serta penyakit di keluarga. Dokter juga akan menanyakan seputar kehidupan sehari-hari, aktivitas, dan keadaan lingkungan sekitar. Beberapa kriteria yang menunjukkan pasien mengalami gangguan kecemasan adalah 1. Rasa cemas dan khawatir yang berlebih dan berlangsung sepanjang waktu selama minimal 6 bulan. Rasa khawatir yang sulit untuk dikendalikan. Keluhan dan gejala tersebut menyebabkan gangguan dan dalam beraktivitas. Keluhan tidak didasari oleh penyakit atau kondisi kesehatan khusus. Selain itu, gangguan kecemasan umum juga dapat ditandai dengan rasa cemas dan takut tersebut diikuti dengan minimal 3 gejala berikut. 1. Merasa gelisah, tidak bersemangat, dan tersudut. Merasa lelah, sulit berkonsentrasi, mudah tersinggung, meningkatnya ketegangan otot, mengalami gangguan tidur termasuk sulit tidur atau selalu ingin tidur. Pengobatan gangguan kecemasan umum. Pengobatan untuk gangguan kecemasan umum meliputi 2 langkah, yaitu meliputi 1. Terapi perilaku kognitif (CBT) dan obat-obatan. Kedua langkah ini biasanya akan dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan pasien. Terapi perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif atau CBT dilakukan agar penderita mengenali dan mengubah pola pemikirannya dan perilaku yang membuatnya merasa cemas. Terapi ini membantu pasien agar tidak mengubah suatu pemikiran biasa menjadi pemikiran yang negatif dan mampu melihatnya secara lebih realistis. Penggunaan obat-obatan. Selain terapi perilaku kognitif, dokter akan memberikan beberapa jenis obat-obatan untuk mengurangi keluhan. Beberapa jenis obat-obatan yang biasanya diberikan untuk menangani gangguan kecemasan umum antara lain 1. Antidepresan, 2. Pregabalin, 3. Benzodiazepin. Berikut ini adalah contoh video animasi tentang gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan merupakan suatu bentuk ketakutan yang sangat besar, sehingga pengidapnya tidak bisa mengontrol ketakutan yang akan berdampak pada perilakunya. Adapun gejalanya, diantaranya ia akan merasa panik, jantung berdebar, dan pikirannya sulit untuk dikontrol. Jika ia berhasil mengontrol pikiran cemasnya, ia akan kembali berpikir dengan baik. Prevalensi gangguan mental emosional pada usia 15 tahun ke atas di Indonesia mencapai 6% atau sekitar 14 juta jiwa pada tahun 2013. Sementara pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 9,8%. Gangguan kecemasan dapat dialami oleh semua kalangan.
mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, bahkan orang tua, serta dapat dialami pada orang dengan kondisi yang sehat maupun yang sakit. Biasanya, perempuan lebih rentan mengalami kecemasan dibanding laki-laki karena faktor hormon. Akan tetapi, bukan berarti laki-laki tidak bisa mengalami kecemasan. Kecemasan bisa muncul di mana saja dan kapan saja. Ada hal-hal yang menurut orang lain terlihat biasa saja, tapi sebaliknya bisa menjadi hal yang tidak biasa untuk orang yang sedang mengalami kecemasan. Misalnya, saat seseorang sedang berjalan, tiba-tiba ia menangis karena melihat sesuatu. Secara tak sadar, ia mengalami cemas, gelisah, bahkan panik. Hal itu bisa disebabkan karena adanya pengalaman yang tidak menyenangkan atau trauma di masa lalu. Misalnya, dari perilaku orang tua atau keluarga yang selalu membanding-bandingkan ia dengan orang lain yang mengakibatkan ia tidak bisa menemukan identitas dirinya. Sehingga, pada saat dewasa, ia mungkin bisa menjadi pribadi yang minder dan takut. Seseorang bisa dicap mengalami gangguan kecemasan bila selama 2 minggu berturut-turut kecemasannya tidak juga hilang. Kecemasan juga dapat berlanjut menjadi gangguan kejiwaan, bahkan bisa menyebabkan bunuh diri jika tidak segera disembuhkan. Maka dari itu, agar kecemasan tidak berlanjut semakin parah, pengidapnya harus berani mematahkan ketakutannya agar perilakunya tidak berpengaruh ke dirinya maupun orang lain. Lakukan hal-hal positif dan mengapresiasi hal tersebut walau itu hal kecil sekalipun dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri. Relaksasi dan mindfulness juga dapat dilakukan untuk menurunkan tensi dan kadar kecemasan, sehingga bisa kembali berpikir bersih dan fokus. Jika perlu bantuan dari luar, segeralah untuk melakukan terapi ke psikolog, puskesmas, atau psikiater jika dirasa sudah berat. Demikianlah video teori tentang kecemasan yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindu Insira Ramadanti. Saya dari Prodi D3 Keperawatan. Saya di sini akan mempresentasikan materi mengenai kebutuhan keselamatan dan keamanan. Yang pertama, definisi. Keamanan atau security adalah kondisi aman dan tentram, bebas dari ancaman atau penyakit. Sedangkan keselamatan atau safety adalah kondisi ketika individu, kelompok, atau masyarakat terhindar dari segala bentuk ancaman atau bahaya, menurut Taylor tahun 1996. Yang kedua, konsep dasar keamanan dan keselamatan. Konsep dasar keamanan dan keselamatan terkait dengan kemampuan seseorang dalam menghindari bahaya yang ditentukan oleh pengetahuan dan kesadaran serta motivasi orang tersebut untuk melakukan tindakan pencegahan. Ada 3 faktor penting yang terkait dengan keamanan dan keselamatan. Yang pertama, tingkat pengetahuan dan kesadaran individu. Yang kedua, kemampuan fisik dan mental dalam mempraktikkan upaya pencegahan. Yang ketiga, lingkungan fisik yang membahayakan atau berpotensi menimbulkan bahaya, menurut Nancy Roper tahun 2002. Pemenuhan kebutuhan keamanan dan keselamatan bertujuan melindungi tubuh agar terbebas dari bahaya kecelakaan baik pada klien, petugas kesehatan, atau individu yang terlibat dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut, menurut Taylor dan kawan-kawan tahun 1996. Yang ketiga, ada faktor yang mempengaruhi keamanan dan keselamatan. Yang pertama, usia. Usia erat kaitannya dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki individu. Anak-anak biasanya belum mengetahui tingkat kebahayaan dari suatu lingkungan. Yang kedua, perubahan persepsi dan sensorik. Persepsi sensorik yang akurat terhadap stimulus lingkungan merupakan hal yang vital bagi keselamatan individu. Individu yang mengalami gangguan persepsi sensorik seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, dan sentuhan beresiko tinggi mengalami cedera. Yang ketiga, gangguan kesadaran.
Segala bentuk gangguan kesadaran, misal pengaruh narkotika, obat penenang, alkohol, disorientasi, tidak sadar, kurang tidur, dan halusinasi dapat membahayakan keselamatan dan keamanan seseorang. Selanjutnya, ada mobilitas dan status kesehatan. Klien dengan gangguan eksternitas, misal paralisis, lemah otot, gangguan keseimbangan dan koordinasi, beresiko tinggi mengalami cedera. Sedangkan klien yang lemah karena penyakit atau prosedur pembedahan tidak selalu waspada dengan kondisi mereka. Selanjutnya, ada keadaan emosi. Emosi yang tidak stabil akan mengubah kemampuan seseorang dalam mempersepsikan bahaya lingkungan. Situasi yang penuh tekanan dapat menurunkan tingkat konsentrasi, mengganggu penilaian, dan menurunkan kewaspadaan terhadap stimulus eksternal. Selanjutnya, ada kemampuan berkomunikasi. Klien dengan gangguan bicara atau afasia, individu dengan hambatan bahasa, dan mereka yang tidak dapat membaca atau buta huruf beresiko mengalami cedera. Selanjutnya ada pengetahuan tentang keamanan. Informasi tentang keamanan sangat penting guna menurunkan tingkat kebahayaan lingkungan. Dalam hal ini, perawat bertanggung jawab memberikan informasi yang akurat kepada klien yang berada di rumah. Selanjutnya, ada kebudayaan. Keyakinan dan nilai-nilai kebudayaan mempengaruhi cara individu mengatasi nyeri. Yang terakhir, ada lingkungan. Kondisi lingkungan yang tidak aman dapat mengancam keselamatan. Stimulus lingkungan seperti bunyi yang sangat keras dapat menyebabkan gangguan pada fungsi pendengaran. Selanjutnya ada asuhan keperawatan klien dengan masalah keamanan. Riwayat keperawatan dan pemeriksaan fisik dapat mengungkap berbagai data tentang praktik keamanan klien dan resiko klien dalam mengalami cedera. Data tersebut meliputi usia dan tingkat perkembangan, status kesehatan umum, status mobilitas, dan ada tidaknya defisit fisiologis atau persepsi atau kerusakan sensorik lain, perubahan proses berpikir atau gangguan kognitif atau emosional, serta riwayat kecelakaan atau cedera. Selain itu, juga perlu dikaji tentang riwayat keselamatan yang meliputi kesadaran klien akan adanya bahaya, pengetahuan tentang tindakan keamanan, dan setiap ancaman yang dirasakan terhadap kesehatan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Han Adam Renaldi dari D3 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa. Akan menjelaskan sedikit tentang penyakit kronis dan penyakit terminal. Apa sih itu penyakit kronis? Penyakit kronis adalah kondisi kesehatan manusia yang efeknya bertahan lama atau penyakit yang datang seiring waktu. Istilah kronis sering diterapkan ketika perjalanan penyakit berlangsung selama lebih dari 3 tahun. Penyakit kronis cenderung terjadi pada orang dewasa yang lebih tua dan biasanya dapat dikendalikan tapi tidak sembuh. Namun, kini penyakit kronis juga dapat diderita pada parubaya bahkan anak muda. Jenis penyakit kronis yang paling umum adalah seperti kanker, penyakit jantung, stroke, diabetes, dan radang sendi, dan yang lain-lain. Ada banyak kondisi dan penyakit kronis lainnya yang berkontribusi signifikan terhadap beban penyakit pada individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Contohnya termasuk gangguan mental, gangguan penglihatan dan pendengaran, penyakit mulut, gangguan tulang dan sendi, dan gangguan genetik. Gangguan mental dan neurologis adalah kondisi kronis penting yang memiliki serangkaian fitur unik yang berbeda dan yang baru-baru ini ditinjau oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Penyakit kronis dapat bersifat progresif. Apa sih progresif?
yaitu bertambah lama, bertambah parah. Penyakit pembekuan dari darah otak dan jantung. Kemudian menetap. Setelah individu terserang suatu penyakit, maka penyakit tersebut menetap pada individu tersebut. Yang ketiga adalah kambuh. Penyakit dapat hilang, timbul sewaktu-waktu dengan kondisi yang sama atau berbeda. Kemudian saya akan sedikit memberikan informasi tentang penyakit terminal. Apa sih itu penyakit terminal atau penyakit stadium akhir? Yaitu penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau diobati secara memadai dan diperkirakan akan mengakibatkan kematian. Istilah ini lebih sering digunakan untuk penyakit progresif seperti kanker dan penyakit jantung lanjut daripada trauma. Dalam penggunaan populer, ini menunjukkan penyakit yang akan berkembang hingga kematian dengan hampir pasti apapun pengobatannya. Seorang pasien yang memiliki penyakit seperti itu dapat disebut dengan pasien terminal, sakit parah, atau hanya terminal. Dampak penyakit kronis dan terminal yaitu menimbulkan gangguan aktivitas individu, gangguan interpersonal, gangguan fungsi pekerjaan karena sering kambuh dan berulang-ulang, gangguan fungsi sosial, gangguan aktivitas dapat dialami secara total seperti pada klien dengan penyakit jantung dan ginjal. Jadi, kesimpulannya, penyakit kronis dan terminal adalah suatu peristiwa yang menuju kematian dan menimbulkan suatu proses penyesuaian psikolog yang kompleks yang bervariasi dari satu pasien ke pasien lain dan berbeda dari suatu budaya ke budaya lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisir Dwi Jayanti dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa, Purwokerto. Dengan NIM saya 190102015. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang kehilangan dan berduka. Definisi kehilangan adalah suatu keadaan individu yang berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada, kemudian menjadi tidak ada, baik terjadi sebagian atau keseluruhan. Faktor yang mempengaruhi yang pertama, arti dari kehilangan, sosial budaya, kepercayaan atau spiritual, peran seks, status sosial ekonomi. Tipe kehilangan itu dibagi menjadi dua, yaitu aktual atau nyata, mudah dikenal atau diidentifikasi oleh orang lain. Misalnya amputasi, kematian orang yang sangat berarti atau dicintai. Yang kedua yaitu persepsi, hanya dialami oleh seseorang dan sulit untuk dibuktikan. Misalnya seseorang yang berhenti bekerja atau PHK, menyebabkan kemerasaan kemandirian. Jenis kehilangan yang pertama adalah kehilangan seseorang yang dicintai, kehilangan yang ada pada diri sendiri atau loss of self, kehilangan objek eksternal, kehilangan lingkungan yang sangat dikenal, kehilangan kehidupan atau meninggal. Rentang respon kehilangan yang pertama yaitu fase denial atau penolakan. Reaksi pertama adalah shock, tidak mempercayai kenyataan. Verbalisasi contoh kalimatnya adalah, itu tidak mungkin, saya tidak percaya itu terjadi. Perubahan fisik letih, lemah, pucat, mual, diare, gangguan pernafasan, detak jantung cepat, menangis, dan gelisah. Yang kedua itu fase anger atau marah. Yang pertama, mulai sadar akan kenyataan, malah diproyeksikan pada orang lain. Reaksi fisik yaitu seperti muka merah, nadi cepat, gelisah, susah tidur, tangan mengepal, perilaku agresif. Fase bargaining atau tawar-menawar. Contoh kalimatnya, kenapa harus terjadi pada saya? Kalau saja yang sakit bukan saya, seandainya saya hati-hati. Yang selanjutnya fase depresi, menunjukkan sikap menarik diri, tidak mau berbicara atau putus asa. Gejalanya yaitu menolak makan, susah tidur, letih, dorongan libido menurun. Yang selanjutnya fase acceptance, pikiran pada objek yang hilang berkurang, dapat saya lakukan agar saya cepat sembuh, ya akhirnya saya harus operasi. Itu berikut
contoh-contoh kalimatnya dari fase acceptance. Saya akan menjelaskan tentang berduka. Definisi dari berduka adalah respon emosi yang diekspresikan terhadap kehilangan yang dimanifestasikan adanya perasaan sedih, gelisah, cemas, sesak nafas, susah tidur, dan lain-lain. Berduka diantisipasi adalah suatu status yang merupakan pengalaman individu dalam merespon kehilangan yang aktual ataupun yang dirasakan seseorang, hubungan atau kedekatan, objek atau ketidakmampuan fungsional sebelum terjadinya kehilangan. Tipe ini masih dalam batas normal. Berduka disfungsional adalah suatu status yang merupakan pengalaman individu yang responnya dibesar-besarkan saat individu kehilangan secara aktual maupun potensial hubungan objek dan ketidakmampuan fungsional. Tipe ini kadang-kadang menjurus ke tipikal abnormal atau kesalahan atau kekacauan. Teori proses berduka yang pertama itu teori Engels. Menurut Engels 1964, proses berduka mempunyai beberapa fase yang dapat diaplikasikan pada seseorang yang sedang berduka maupun menjelang ajal. Fase-fasenya yang pertama adalah shock dan tidak percaya. Seseorang menolak kenyataan atau kehilangan dan mungkin menarik diri, duduk malas, atau pergi tanpa tujuan. Reaksi secara fisik termasuk pingsan, diaprosis, mual, diare, detak jantung cepat, tidak bisa istirahat, insomnia, dan kelelahan. Fase kedua, berkembangnya kesadaran. Seseorang mulai merasakan kehilangan secara nyata atau akut dan mungkin mengalami putus asa. Kemarahan, perasaan bersalah, frustasi, depresi, dan kekosongan jiwa tiba-tiba terjadi. Fase yang ketiga, restitusi, berusaha mencoba untuk sepakat atau damai dengan perasaan yang hampa atau kosong. Karena kehilangan masih tetap tidak dapat menerima perhatian yang baru dari seseorang yang bertujuan untuk mengalihkan kehilangan seseorang. Fase keempat, menekan seluruh perasaan yang negatif dan bermusuhan terhadap almarhum. Bisa merasa bersalah dan sangat menyesal tentang kurang perhatiannya di masa lalu terhadap almarhum. Fase kelima, kehilangan yang tidak dapat dihindari, harus mulai diketahui atau disadari sehingga pada fase ini diharapkan seseorang sudah dapat menerima kondisinya. Kesadaran baru telah berkembang. Yang kedua, teori Kubler-Ross. Kerangka kerja yang ditawarkan oleh Kubler-Ross tahun 1969 adalah berorientasi pada perilaku dan menyangkut 5 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyangkalan atau denial. Individu bertindak seperti seolah tidak terjadi apa-apa dan dapat menolak untuk mempercayai bahwa telah terjadi kehilangan. Pernyataan seperti tidak mungkin seperti itu atau tidak akan terjadi pada saya umum dilontarkan pada klien. Yang kedua, kemarahan atau anger. Individu mempertahankan kehilangan dan mungkin bertindak lebih pada setiap orang dan segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan. Pada fase ini, orang akan lebih sensitif sehingga mudah sekali tersinggung dan marah. Hal ini merupakan coping individu untuk menutupi rasa kecewa dan merupakan manifestasi dari kecemasannya menghadapi kehilangan. Yang ketiga, penawaran atau bargaining. Individu berupaya untuk membuat perjanjian dengan cara yang halus atau jelas untuk mencegah kehilangan. Pada tahap ini, klien seringkali mencari pendapat orang lain. Yang keempat, depresi atau depression. Terjadi ketika kehilangan disadari dan timbul dampak nyata dari makna kehilangan tersebut. Tahap depresi ini memberi kesempatan untuk berupaya melewati kehilangan dan mulai memecahkan masalah. Yang kelima yaitu penerimaan atau acceptance. Reaksi fisiologi menurun dan interaksi sosial berlanjut. Kubler-Ross mendefinisikan sikap penerimaan ada bila seseorang mampu menghadapi kenyataan daripada hanya menyerah pada pengunduran diri atau berputus asa. Yang ketiga adalah teori Rando. Tahun 1993 mendefinisikan respon berduka menjadi 3 kategori, yaitu penghindaran. Pada tahap ini terjadi syok, menyangkal, dan tidak percaya. Yang kedua, konfrontasi. Pada tahap ini terjadi luapan emosi yang sangat tinggi ketika klien secara berulang-ulang melawan kehilangan mereka dan kedukaan mereka paling dalam akan dirasakan paling akut. Yang ketiga adalah akomodasi.
Pada tahap ini terjadi secara bertahap penurunan kedukaan akut dan mulai memasuki kembali secara emosional dan sosial dunia sehari-hari, di mana klien belajar untuk menjalani hidup dengan kehidupan mereka. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Santoso, Universitas Harapan Bangsa D3 Keperawatan, NIM 1901-2011. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kehilangan dan berduka aswa keperawatan. Definisi kehilangan dan berduka. Kehilangan adalah suatu keadaan individu yang berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada, kemudian menjadi tidak ada, baik terjadi sebagian atau keseluruhan. Faktor yang mempengaruhi arti dari kehilangan: sosial budaya, kepercayaan atau spiritual, peran seks, status sosial ekonomi, kondisi fisik dan psikologi individu. Tipe kehilangan dibagi dalam dua tipe, yaitu aktual atau nyata, mudah dikenal atau diidentifikasi oleh orang lain, misalnya amputasi. Persepsi hanya dialami oleh seorang dan sulit untuk dapat dibuktikan, misalnya seorang yang berhenti bekerja atau PHK. Jenis kehilangan seseorang yang dicintai. Kehilangan yang ada pada diri sendiri, loss of self. Kehilangan objek eksternal, kehilangan lingkungan yang sangat dikenal, kehilangan kehidupan atau meninggal. Tentang respon kehilangan: denial, anger, bargaining, depresi, acceptance. Fase denial atau penolakan. Reaksi pertama adalah shock, tidak mempercayai kenyataan. Verbalisasi, itu tidak mungkin, saya tidak percaya itu terjadi. Perubahan fisik, letih, lemah, pucat, mual, diare, gangguan pernapasan, detak jantung cepat, menangis, gelisah. Fase anger, marah, mulai sadar akan kenyataan. Marah diproyeksi pada orang lain, reaksi fisik, muka merah, nadi cepat, gelisah, susah tidur, tangan mengepal, perilaku agresif. Fase bargaining, tawar-menawar. Fase bargaining, verbalisasi, kenapa harus terjadi kepada saya? Kalau saja yang sakit bukan saya, seandainya saya hati-hati. Fase depresi, menunjukkan sikap menarik diri, tidak mau bicara atau putus asa. Menolak makan, susah tidur, letih, dorongan libido menurun. Fase acceptance, pikiran pada objek yang hilang berkurang. Verbalisasi, apa yang dapat saya lakukan agar saya cepat sembuh? Ya, akhirnya saya harus operasi. Berduka. Definisi berduka: respon emosi yang diekspresikan terhadap kehilangan yang dimanifestasikan adanya perasaan sedih, gelisah, cemas, sesak nafas, susah tidur, dan lain-lain. Berduka diantisipasi adalah suatu status yang merupakan pengalaman individu dalam merespon kehilangan yang aktual ataupun yang dirasakan seseorang, hubungan atau kedekatan, objek atau ketidakmampuan fungsional. Sebelum terjadi kehilangan, tipe ini masih dalam batas normal. Berduka difungsional adalah suatu status yang merupakan pengalaman individu yang responnya dibesar-besarkan saat individu kehilangan secara aktual maupun potensial, hubungan objek atau ketidakmampuan fungsional. Tipe ini kadang-kadang menjurus ke tipikal abnormal atau kesalahan kekacauan. Teori proses berduka. 1. Teori Engels. Menurut Engels, proses berduka mempunyai beberapa fase yang dapat diaplikasikan pada seseorang yang sedang berduka maupun menjelang ajal. Fase 1. Shock dan tidak percaya. Seorang menolak kenyataan atau kehilangan dan mungkin menarik diri, duduk malas atau pergi tanpa tujuan. Reaksi secara fisik termasuk pingsan, diaporisis, mual, diare, dan detak jantung cepat, tidak bisa istirahat, insomnia, dan kelelahan. Fase 2. Berkembangnya kesadaran. Seseorang mulai merasakan kehilangan secara nyata, akut, dan mungkin mengalami putus asa, kemarahan, perasaan bersalah, frustasi, depresi, dan kekosongan jiwa tiba-tiba terjadi. Fase 3.
restitusi. Berusaha mencoba untuk sepakat damai dengan perasaan yang hampa atau kosong. Fase 4. Menekan seluruh perasaan yang negatif dan bermusuhan terhadap almarhum. Fase 5. Kehilangan yang dapat dihindari harus mulai diketahui atau disadari. Teori Kubler-Ross. Kerangka kerja yang ditawarkan oleh Kubler-Ross adalah berorientasi pada perilaku atau menyangkut 5 tahap, yaitu sebagai penyangkalan. Individu bertindak seperti seolah tidak terjadi apa-apa dan menolak untuk mempercayai bahwa telah terjadi kehilangan. Pernyataan seperti tidak seperti itu atau tidak akan terjadi pada saya umum dilontarkan klien. Kemahangan Anger. Individu mempertahankan kehilangan dan mungkin bertindak lebih pada setiap orang dan segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan. Pada fase ini orang akan lebih sensitif sehingga mudah sekali tersinggung dan marah. Hal ini merupakan coping individu untuk menutupi rasa kecewa dan merupakan manifestasi dari kecemasan menghadapi kehilangan. Penawaran bargaining. Individu berupa untuk membuat perjanjian dan cara yang halus atau jelas untuk mencegah kehilangan. Pada tahap ini, klien seringkali mencari pendapat orang lain. Depression terjadi ketika kehilangan disadari dan timbul dampak nyata dari makna kehilangan tersebut. Tahap depresi ini memberi kesempatan untuk berupaya melewati kehilangan dan mulai memecahkan masalah. Penerimaan, reaksi fisiologi menurun dan interaksi sosial berlanjut. Kubler-Ross mendefinisikan sikap penerimaan ada bila seseorang mampu menghadapi kenyataan daripada hanya menyerah pada pengunduran diri atau berputus asa. Teori Rando mendefinisikan respon berduka menjadi 3 kategori: penghindaran, konfrontasi, akomodasi. Asuhan perawatan, pengkajian faktor genetik, riwayat depresi dalam keluarga, kesehatan fisik, kesehatan mental, pengalaman kehilangan di masa lalu, struktur kepribadian, stresor, perasaan kehilangan. Diagnosis keperawatan. Berduka berhubungan dengan kehilangan aktual atau kehilangan yang dirasakan. Berduka antisipatif berhubungan dengan perpisahan atau kehilangan. Berduka divisional berhubungan dengan kehilangan orang atau beda yang dicintai atau memiliki arti besar. Perencanaan dan tindakan keperawatan, membina dan meningkatkan hubungan saling percaya dengan cara mendengarkan pasien bicara, memberi dorongan agar pasien mau mengungkapkan perasaannya, menjawab pertanyaan pasien secara langsung, menunjukkan sikap menerima dan empati. Mengenali faktor-faktor yang mungkin menghambat dengan cara bersama pasien mendiskusikan hubungan pasien dengan orang atau objek yang pergi atau hilang. Menggali pola hubungan pasien dengan orang berarti mengurangi atau menghilangkan faktor penghambat dengan cara bersama pasien mengingat kembali cara mengatasi perasaan berduka di masa lalu. Memperkuat dukungan serta kekuatan yang dimiliki pasien dan keluarga. Mengenali dan menghargai sosial budaya, agama, serta kepercayaan yang dianut oleh pasien dan keluarga dalam mengatasi perasaan kehilangan. Memberi dukungan terhadap respon kehilangan pasien dengan cara menjelaskan kepada pasien atau keluarga bahwa sikap mengingkari, marah, menawar, depresi, dan menerima adalah wajar dalam menghadapi kehilangan. Memberi gambaran tentang tata cara mengungkapkan perasaan yang bisa diterima, menguatkan dukungan keluarga atau orang yang berarti. Meningkatkan rasa kebersamaan antar anggota keluarga dengan cara menguatkan dukungan keluarga atau orang yang berarti. Menentukan tahap keberadaan pasien dengan cara mengamati perilaku pasien, menggali pikiran dan perasaan pasien yang selalu timbul dalam dirinya. Intervensi khusus per tahap respon kehilangan. Tahap pengingkaran, memberi kesempatan pada pasien untuk mengungkapkan perasaannya. Tahap marah, mengizinkan dan mendorong pasien mengungkapkan rasa marah secara verbal tanpa melawan kemarahan tersebut dengan cara
menjelaskan kepada keluarga bahwa kemarahan pasien sebenarnya tidak ditujukan kepada mereka. Tahap tawar-menawar, membantu pasien mengungkapkan rasa salah dan takut dengan cara mendengarkan ungkapan dengan penuh perhatian. Tahap depresi, membantu pasien mengidentifikasi rasa bersalah dan takut dengan perasaannya. Membantu pasien mengurangi rasa bersalah, menghargai perasaan pasien. Tahap penerimaan, membantu pasien menerima kehilangan yang tidak bisa dielakkan dengan cara membantu keluarga mengunjungi pasien secara teratur. Sudah, terima kasih. Sekian presentasi saya tentang kehilangan dan berduka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Restoritias, Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang kenyamanan rasa aman. Kenyamanan atau rasa aman adalah suatu keadaan telah terpenuhnya kebutuhan dasar manusia yaitu kenyamanan yang meningkatkan kebutuhan sehari-hari. Kenyamanan harus dipandang secara holistik yang mencangkup 4 aspek, yaitu 1. Fisik berhubungan dengan sensasi tubuh. 2. Sosial berhubungan dengan hubungan interpersonal dan keluarga. 3. Psikososial berhubungan dengan kewaspadaan internal dalam diri sendiri. 1. Gangguan rasa nyaman adalah perasaan kurang senang, lega, dan sempurna dalam dimensi fisik, psikospiritual, lingkungan, dan emosional. Penyebab gangguan rasa nyaman: 1. Gejala penyakit. 2. Kurang pengendalian situasional atau lingkungan. 3. Ketidakadekuatan sumber daya. 4. Kurangnya privasi. 5. Gangguan situasi lingkungan. Gejala tanda mayor: subjektif, mengeluh dan tidak nyaman. Objektif, gelisah. Gejala tanda minor: subjektif, mengeluh, sulit tidur dan menyerah lelah. Gejala tanda minor ada 4. 1. Mengeluh, sulit tidur dan mengeluh lelah. 2. Tidak mampu rileks. 3. Mengeluh kedinginan atau kepanasan. 4. Merasa gatal. Objektif ada 4. 1. Menunjukkan gejala distres. 2. Tampak merintih dan menangis. 3. Pola eliminasi berubah. 4. Posisi tubuh berubah. Gangguan rasa nyaman nyeri ada 2. 1. Pengertian nyeri adalah penjelasan sensori dan pengalaman emosional yang tidak menyenangkan berkaitan dengan kerusakan jaringan yang aktual atau potensial yang dirasakan dalam kejadian di mana terjadi kerusakan jaringan tubuh. 2. Fisiologi nyeri. Terdapat 3 komponen psikologis dalam nyeri, yaitu resepsi, persepsi, dan relaksi. Fisiologi nyeri. Terdapat 3 komponen psikologi dalam nyeri, yaitu resepsi, persepsi, dan relaksi. Serabut nyeri mengirimkan impul melalui serabut saraf perifer. 3. Respon terhadap nyeri ada 3. 1. Reaksi fisiologi pada saat impul nyeri
kemudian spinalus menuju batang otak dalam talamus. Relaksi psikologis sangat berkaitan dan pemahaman klien tentang nyeri. 3. Respon perilaku. Sensasi nyeri ketika merasakan nyeri, gerakan tubuh yang khas dan ekspresi wajah dan mengantarkan nyeri. 4. Faktor-faktor mempengaruhi nyeri. 1. Usia adalah variabel penting yang mempengaruhi nyeri keluarga pada anak-anak maupun lansia. 2. Jenis kelamin. Beberapa kehidupan yang mempengaruhi jenis kelamin, misalnya menganggap bahwa seorang anak laki-laki harus berani dan tidak boleh menangis. 3. Kebudayaan. Beberapa kebudayaan yaitu bahwa memperhatikan nyeri adalah suatu alamiah. Yang keempat, perhatian. Tingkat seorang diri memfokuskan perhatian pada nyeri dapat mempengaruhi persepsi nyeri. 5. Efek yang ditimbulkan oleh nyeri adalah nyeri kejadian ketidaknyamanan yang dalam perkembangan akan mempengaruhi berbagai komponen dalam tubuh. 1. Tanda dan gejala. Tanda psikologis dapat menunjukkan nyeri dan klien yang berupa untuk alat tidak menyerah atau mengakui ketidaknyamanan. 2. Efek fisik. Yang pertama adalah nyeri akut. Pada nyeri akut yang tidak diatasi secara adekuat mempunyai efek yang membahayakan di luar ketidaknyamanan yang disebabkan selain merasakan ketidaknyamanan mengganggu nyeri akut yang tidak dikunjungi. Nyeri kronis. Seperti halnya nyeri akut, nyeri kronis juga mempunyai efek negatif dan merugikan. Yang keenam, penanganan nyeri. 1. Analgesik narkotika. Analgesik terjadi dari berbagai derivat opioida seperti morfin dan kodein. Yang kedua, analgesik non-narkotika. Analgesik non-narkotika seperti acetaminophen dan ibuprofen selain memiliki efek inti nyeri juga memiliki efek antiinflamasi dan antipiretik. Sekian dari presentasi tugas saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.